Oke, hari ini kita mau bahas sebuah kisah yang kelihatannya teknis banget ya. Tapi percayalah, di baliknya ini ada drama soal keberanian, ilmu pengetahuan, dan benturan keras sama tradisi. Di depan kita ada banyak sumber nih. Ada artikel sejarah, jurnal ilmiah, yang semuanya ngerucut ke satu episode penting dalam hidup KH Ahmad Dahlan. Misinya meluruskan arah kiblat. Ini bukan sekedar soal kompas atau sudut loh, tapi soal apa yang terjadi waktu seorang pemikir muda baru pulang dari Mekah, terus dengan berani bilang, maaf nih, arah sholat kita semua, bahkan di Masjid Agung kebanggaan kita, kayaknya selama ini keliru. Dan itu di masanya, pernyataan itu kayak ledakan bom. Serius, kita harus paham dulu ya suasananya gimana. Akhir abad ke-19, awal abad ke-20 di Jawa, kiblat itu simple, pokoknya menghadap lurus ke barat. Titik. Udah. Itu bukan sesuatu yang diperdebatkan, itu warisan turun-temurun. Jadi pas Ahmad Dahlan datang bawa ide baru, itu nggak dianggap koreksi ilmiah, tapi dianggap guncangan buat fondasi keyakinan dan tatanan sosial yang udah mapan banget. Ini ujian pertamanya dia, dan mungkin yang paling bahaya. Tepat sekali, coba kita mundur sedikit ke awalnya. Jadi sosok yang kita kenal sebagai KH Ahmad Dahlan ini, waktu itu namanya masih Muhammad Darwish ya. Beliau balik ke Kauman, Yogyakarta tahun 1888. Habis belajar 5 tahun di Mekah. Pulangnya ini nggak dengan tangan kosong tentu aja. Beliau bawa oleh-oleh yang bakal ngubah sejarah. Pemahaman mendalam soal ilmu falak atau astronomi modern. Betul, dan ilmu bumi juga. Nah, dengan ilmu baru itulah cara pandangnya berubah total. Dia mulai ngamatin sekelilingnya, pakai kacamata yang lebih kritis, lebih presisi, gitu. Sampai akhirnya dia nemuin sesuatu yang bikin mungkin gelisah ya. Hampir semua masjid di Yogyakarta, termasuk yang paling sakral, Masjid Agung Keraton, itu arah kiblatnya melenceng. Semuanya cuma lurus ke barat. Lurus ke barat. Mungkin buat kita sekarang dengarnya sepele ya, tapi seberapa jauh sih bedanya dari sudut pandang ilmu falak? Wah, jauh banget. Menurut perhitungan Ahmad Dahlan yang cermat, ya, berdasarkan posisi geografis Yogyakarta, kiblat yang benar itu harusnya nggak lurus ke barat, tapi agak serong, condong ke utara. Angkanya beda-beda tipis di beberapa sumber, tapi intinya sama. Pergeserannya itu sekitar 22-24 derajat. Ini bukan selisih 1-2 meter lagi loh. Ini pergeseran arah yang fundamental. 24 derajat? Itu jauh banget. Terus gimana cara beliau coba membuktikan ini ke masyarakat yang kan belum biasa sama pembuktian ilmiah kayak gitu? Nah, ini jeniusnya beliau. Salah satu sumber nyebutin metode ijtihadnya yang visual banget dan revolusioner pada masanya. Beliau pakai bola dunia, globe. Pakai globe? Iya, pakai globe. Coba deh Anda bayangin. Di sebuah komunitas di mana ilmu itu kebanyakan masih hafalan dan lisan turun-temurun. Dia datang bawa model 3 dimensi planet bumi buat nunjukin garis lurus dari Yogyakarta ke Ka'bah. Wow, pakai globe itu bukan sekedar soal alat ya. Ini contoh klasik gimana seorang inovator pakai teknologi yang asing buat menantang keyakinan lokal yang udah mendarah daging. Benturan langsung antara data global yang terukur sama tradisi lokal yang diwariskan. Tepat. Dan bagi Ahmad Dahlan, ini bukan soal cari-cari salah atau biar kelihatan pinter. Bukan. Ini isu prinsip. Baginya, ibadah yang jadi pilar utama agama harus dijalankan dengan kesungguhan dan akurasi tertinggi yang bisa dicapai akal manusia. Ibadah itu nggak boleh cuma landasannya kata orang dulu atau kebiasaan, tapi harus ditopang ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini langkah pertamanya. Oke, dengan temuan sebesar ini pasti beliau nggak tinggal diam kan? Sumber-sumber kita nunjukin langkah pertamanya itu sopan banget, strategis. Dia nggak langsung koar-koar di depan umum. Dia coba jalur dialog dulu, mendekati ulama-ulama senior, terus pejabat-pejabat keraton Yogyakarta. Dia gelar petanya, dia tunjukin globenya, dia jelaskan hitungannya dengan sabar. Dan ya bisa ditebak lah hasilnya. Penolakan keras. Pintu diskusi itu kayak langsung ditutup rapat-rapat. Argumen ilmiahnya dianggap, omong kosong anak muda yang baru pulang dari Arab sok tahu. Jadi bukan cuma nggak setuju, tapi nggak mau diskusi sama sekali. Tuduhan dia juga nggak main-main kan? Beliau dituduh bahwa ajaran baru mau merusak tradisi leluhur, dan yang paling berat, gagasannya dianggap upaya pembangkangan, bisa melunturkan wibawa Kesultanan Yogyakarta. Soalnya Masjid Agung itu kan simpor utamanya. Nah, di sini kita coba pahami sedikit dari sisi penentangnya ya, biar kita ngerti konfliknya sedalam apa. Ini bukan cuma benturan sains versus tradisi, ini soal otoritas.
Masjid Agung itu bukan cuma bangunan loh. Itu simbol kosmik kekuasaan keraton. Arahnya itu udah ditetapkan sama para wali dan ulama pendiri yang dianggap wah luar biasa lah spiritualnya. Mengubah arah kiblat itu sama aja bilang kalau para leluhur yang dihormati itu keliru selama ratusan tahun, itu kan tamparan keras. Sebentar, apa penolakan dari tokoh utama kayak kepala penghulu keraton saat itu, Khalil Kamaluddin Ningrat, itu murni karena tradisi? Atau ada unsur politik pribadinya? Mungkin dia merasa posisinya terancam. Kemungkinan besar sih dua-duanya campur aduk ya. Sebagai penghulu, beliau kan penjaga utama tradisi keagamaan keraton. Gagasan Dahlan ini serangan langsung ke otoritas interpretasinya. Tentu ada pertahanan institusional dan mungkin juga personal. Kalau seorang ulama muda dari Kauman bisa buktiin institusi sekuat keraton salah soal sepokok sholat, kan seluruh bangunan otoritas keagamaan bisa goyah. Jadi perlawanannya keras banget karena taruhannya juga besar banget. Ketegangan ini terus memanas sampai akhirnya meledak jadi kekerasan fisik yang brutal. Puncaknya itu malam 15 Ramadan 1316 Hijriah atau sekitar tahun 1899. Sasarannya Langgar Kidul, musola kecil milik keluarga Ahmad Dahlan yang udah jadi pusat pengajaran ide-ide barunya. Nah ini titik baliknya, di mana perdebatan intelektual berubah jadi serangan fisik, momen yang sangat menentukan. Sangat menentukan. Salah satu sumber kita melukiskannya detail banget dan mencekam. Coba bayangin suasananya. Malam Ramadan, harusnya kan tenang, ibadah. Tiba-tiba, sekitar 20 orang gerak dalam senyap ke Langgar Kidul. Mereka nggak datang buat ibadah. Mereka bawa linggis, kapak, cangkul. Wah, jadi niatnya dari awal emang buat menghancurkan ya, bukan cuma ngancam. Tepat sekali. Waktu itu, di dalam langgar, ada beberapa murid Dahlan lagi tadarus diskusi. Gerombolan itu datang, gedor-gedor teriak, cepat bubar semua. Surau ini mau kami robohkan. Ya jelas jamaahnya ketakutan, lari semua. Begitu langgar kosong, mereka langsung beraksi. Nggak butuh waktu lama, bangunan kayu itu mereka hancurkan sampai rata dengan tanah. Dan Ahmad Dahlan sendiri posisinya di mana waktu itu? Kebetulan, beliau lagi nggak di tempat. Lagi ada urusan dakwah di tempat lain. Beliau baru tahu pas pulang. Dan ngelihat pusat aktivitas intelektual dan spiritualnya cuma sisa puing-puing. Sumber-sumber nyatet, respons pertamanya itu bukan marah, bukan mutuk. Beliau cuma berdiri mematung, natap reruntuhan itu, terus berucap lirih berulang kali, Astagfirullah, Astagfirullah. Coba kita berhenti sebentar di sini. Bayangin tingkat pengendalian diri yang dibutuhkan di momen itu. Tempat usahanya dirusak, murid-muridnya diteror. Respon alaminya kan mungkin marah ya, atau nyerukan balas dendam. Tapi responnya malah minta ampun ke Tuhan. Ini udah nunjukin karakter kepemimpinan yang luar biasa matang dan beda banget dari zamannya. Benar sekali. Dan respons inilah yang menentukan langkahnya selanjutnya. Apa beliau takut? Mundur? Sama sekali enggak. Peristiwa ini justru kayak jadi bensin buat kegigihannya. Dia nggak balas pakai kekerasan. Sebaliknya, dibantu finansial dari kakak iparnya, Kiai Sholeh, dan semangat gotong royong murid-muridnya, beliau bangun lagi Langgar Kidul. Dan kali ini, dia nggak lagi minta izin atau debat. Dia jadiin langgar barunya itu sebagai sebuah pernyataan, prototipe hidup dari gagasannya. Arah kiblat di langgar yang baru itu langsung dia pasang sesuai hitungannya. Akurat. Dia nunjukin, bukan cuma ngasih tahu. Persis! Tapi, itu baru langkah pertama. Beliau kemudian ngelakuin sesuatu yang jauh lebih berani. Sebuah aksi yang bisa kita sebut konfrontasi tanpa kekerasan. Suatu malam, beliau utus beberapa santri kepercayaannya buat nyusup ke Masjid Agung Keraton. Misi mereka bukan ngerusak, tapi membangun, bersenjatakan kapur putih, mereka gambar garis-garis saf baru di lantai masjid, lurus sesuai arah kiblat yang benar. Wow! Itu tindakan yang luar biasa berani loh. Di zaman sekarang, itu mungkin setara kayak hacktivism damai ya, buat nunjukin kelemahan sistem, sangat konfrontatif tapi sepenuhnya damai. Aksi itu pasti bikin geger seluruh kauman dan keraton besok paginya. Tentu saja, seluruh kota ngomongin itu. Garis-garis kapur itu jadi bukti fisik yang nggak bisa diabaikan. Inilah yang menarik dari filosofi perjuangan Ahmad Dahlan. Dia konsisten pakai pendekatan bil hikmah dengan kebijaksanaan, menghadapi kekerasan dengan sabar, menghadapi penolakan dengan pembuktian, dan menghadapi kebuntuan dengan kreativitas. Dan Langgar Kidul yang dibangun lagi itu akhirnya berevolusi, nggak lagi cuma jadi tempat sholat.
Ahmad Dahlan mengubahnya jadi pusat pendidikan modern. Beliau dobrak tradisi pengajian lesehan, dia pakai sistem kelas dengan meja, kursi, papan tulis. Ini revolusi pedagogis. Beliau ajarin, jadi muslim yang baik itu juga berarti paham dunia di sekitarmu. Geografi, ilmu hitung, huruf Latin, selain ilmu agama tentunya. Ide yang sangat radikal saat itu. Dan inilah cikal bakal ribuan sekolah Muhammadiyah yang kita lihat hari ini. Luar biasa ya, gimana satu konflik spesifik soal sudut dan garis ini bisa jadi benih dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi kenapa sih perjuangan soal arah kiblat ini jadi fundamental banget? Karena ini miniatur dari seluruh proyek pembaruan atau tajdid yang akan dia gulirkan. Semangat untuk mengoreksi, memperbaiki, dan memperbarui berdasarkan ilmu dan kembali ke sumber yang murni. Nah, itulah DNA yang kemudian membentuk Muhammadiyah pada 18 November 1912. Meluruskan kiblat itu tindakan fisik pertama yang paling dramatis dari sebuah gerakan meluruskan cara berpikir. Jadi bukan cuma arah geografis ya, tapi ini soal arah intelektual dan spiritual. Tepat sekali. Gerakan ini bagian dari kampanye besar untuk memberantas apa yang dikenal dengan TBC, tahayul, bid'ah, dan curafat. Ini bukan cuma dasar larangan, ini sebuah diagnosis. Ahmad Dahlan melihat salah satu penyebab kemunduran umat Islam saat itu ya karena praktek-praktek yang nggak berdasar ilmu dan nalar, yang bikin mereka statis dan tertinggal. Jadi meluruskan kiblat itu semacam terapi kejut. Tindakan fisik yang jelas banget buat nyadarin kalau cara berpikir pun harus ikut diluruskan. Dan gagasan ini terus berkembang ya, bahkan jadi metafora yang kuat di kemudian hari. Betul. Salah satu sumber kita, buku Meluruskan Kiblat Bangsa, itu nangkep evolusi makna ini dengan baik banget. Istilah meluruskan kiblat nggak lagi cuma berarti ngarahin sajadah ke Ka'bah. Dia jadi seruan moral dan kebangsaan, ajakan agar para pemimpin dan seluruh elemen bangsa ini kembali ke jalur yang benar, kembali ke cita-cita luhur pendiri bangsa. Sama seperti Dahlan mengkalibrasi ulang arah ibadah, metafora ini ngajak kita semua buat terus-menerus mengkalibrasi ulang arah tujuan kita sebagai bangsa. Kalau begitu, mari kita tarik benang merahnya buat Anda yang mendengarkan. Kisah pelurusan kiblat oleh KH Ahmad Dahlan ini adalah pelajaran yang berlapis-lapis. Dalam banget maknanya. Pertama, ini pelajaran soal keberanian intelektual. Berani mempertanyakan status quo, menentang tradisi yang udah dianggap suci, bukan pakai emosi, tapi pakai data dan argumen rasional. Kedua, ini pelajaran soal kegigihan yang luar biasa. Ditolak, difitnah, karyanya dihancurkan, tapi dia nggak pernah goyah dari prinsipnya. Dan ketiga, ini nunjukin ke kita kekuatan sebuah tindakan simbolis. Bagaimana satu aksi ngegaris lantai pakai kapur bisa lebih keras suaranya dari ribuan kata. Dan jadi percikan api buat gerakan pencerahan yang dampaknya kita rasain sampai sekarang. Dan perjuangan Ahmad Dahlan ini pada akhirnya bukan cuma buat dikagumi sebagai sejarah ya. Kisah ini kayak melemparkan sebuah cermin ke hadapan kita semua hari ini. Lalu, pertanyaan apa yang terpantul dari cermin itu untuk kita renungkan? Pertanyaannya begini. Dalam hidup Anda, baik itu personal maupun profesional, kiblat atau arah tujuan mana yang selama ini Anda ikuti cuma karena kebiasaan atau kata orang? Prinsip hidup, cara kerja, atau pandangan dunia mana yang mungkin sudah saatnya Anda cek lagi akurasinya dengan data, dengan realitas, dan dengan nurani Anda saat ini. Adakah tradisi dalam cara kita berpikir yang sebetulnya udah nggak relevan lagi, yang sesungguhnya sudah lama menunggu keberanian kita untuk diluruskan?